Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita di hari ini yang mengambil tema pemerintahan Kristus. Pemerintahan Kristus yang kita bahas mulai dari definisi, sejarah dan asal-usulnya, dan juga realita atau manfaat dan kegunaannya bagi kita selaku umat Kristus di zaman ini. Saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, apakah yang menjadi kehendak Allah dalam hal ini? Dan apakah pesan Roh Kudus untuk kita di hari ini? Untuk itu, marilah terlebih dahulu kita membaca ayat-ayatnya yang tertulis di dalam kitab Efesus 1, ayat 17-22. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Saudaraku, sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca, definisi dari pemerintahan Kristus dalam bahasa Injil disebut sebagai Kristus adalah kepala dari segala yang ada. Seperti tadi tertulis dalam ayat 21, kita baca kembali. Dan segala sesuatu yang diletakkannya di bawah kaki Kristus dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Sekali lagi, inilah definisi pemerintahan Kristus yang domain atau wilayahnya bukan hanya sebatas jemaat atau gereja saja, tetapi memerintah dan menjadi kepala atas segala yang ada. Nah, saudaraku, apa maksud daripada ayat ini? Menurut terjemahan aslinya, khususnya untuk ayat 21 yang kita baca tadi, Kristus yang telah menerima anugerah dari Allah Bapa untuk menjadi kepala dari segala yang ada, telah diberikan kepada jemaat. Kristus yang adalah kepala telah diberikan kepada jemaat. Ini adalah berita Injil yang dari Allah. Ini adalah berita kebenaran yang dari Allah. Maksudnya adalah, sebelum pemberitaan Kristus itu digenapi di dalam kehidupan kita, terlebih dahulu kita harus menerima dan mengerti, memahami makna dari pemerintahan Kristus itu. Dengan perkataan lain, mengerti dulu, barulah pemerintahan Kristus itu digenapi di dalam kehidupan kita. Tertulis juga tadi, saudara-saudaraku, bahwa sebelum pemerintahan Kristus itu digenapi, kita harus terlebih dahulu mengenal Dia dengan benar, yaitu mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Itulah intisari dari ayat-ayat yang kita baca tadi, dan itulah yang menjadi berita Injil untuk kita semua di hari ini. Kita baca sekali lagi, saudara-saudaraku, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin, saudara-saudaraku. Di sini nampak jelas bahwa pemerintahan Kristus itu jauh lebih tinggi dari pemerintah dunia manapun, baik dari segi kuasa, baik dari segi wilayah, maupun dari segi waktu. Dari segi kuasa, kebenaran Injil menyatakan bahwa pemerintahan Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut.
Jadi kuasa pemerintahan Kristus itu bukan hanya lebih tinggi, tetapi dikatakan jauh lebih tinggi. Jauh lebih tertib, jauh lebih aman, jauh lebih adil, jauh lebih makmur, bahkan jauh lebih canggih dari pemerintahan manapun. Demikian juga dari segi wilayah, tadi sudah dikatakan bahwa Kristus adalah kepala dari segala sesuatu yang ada. Ini menyatakan wilayah yang tak terbatas. Dan akhirnya dari segi waktu, ayat 20 mengatakan tadi bahwa pemerintahan Kristus itu bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga di dunia yang akan datang, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini menuntun kita kepada sejarah atau asal-usul dari pemerintahan Kristus itu. Tertulis dalam Matius 28 ayat 28, kita periksa Matius 28 ayat 18, maaf. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin." Inilah firman Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dari kematian, sesaat sebelum dia naik ke surga. Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Inilah momentum sejarah berdirinya pemerintahan Kristus, yaitu setelah kebangkitannya. Uraian atau keterangannya dapat saudara-saudari pelajari sendiri di rumah, saudaraku, tertulis dari dalam Wahyu pasal 5 dan Wahyu pasal 6, yaitu tentang pemerintahan Kristus yang dimulai dari kebangkitannya sampai kepada kesudahan zaman atau berakhirnya dunia. Nah, saudara-saudaraku, sesuai dengan rancangan kasih karunia Allah yang sempurna, yaitu berdasarkan anugerah kuasa yang diberikan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus yang terkait dengan penebusan umatnya. Namun meskipun saling terkait, orang-orang Kristen di dunia ini tidak dapat serta-merta menikmati atau menjadi bagian daripada pemerintahan Kristus itu. Harus ada upaya dan usaha yang dilakukan, yaitu memenuhi kehendak Allah sebelum menjadi bagian dari pemerintahan Kristus. Untuk dapat memahaminya, marilah kita membaca ayat yang sangat terkenal yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 32 sampai 33. Firman Tuhan Yesus, "Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh, di dalam ajaran Injil, pemerintahan Kristus itu disebut juga sebagai kerajaan Allah dan kebenarannya, yang tidak lain adalah rancangan kasih karunia Allah yang sempurna yang digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Disinilah mulai nampak fungsi dan manfaat dari pemerintahan Kristus, yaitu menjamin semua kebutuhan dari umat yang hidup di bawah pemerintahan Kristus. Segala yang diperlukan dan dibutuhkan oleh warga pemerintahan Kristus akan ditambahkan kepada mereka. Dengan perkataan lain, kehidupan dan penampilan warga pemerintahan Kristus itu tidak akan kalah dari penampilan warga pemerintahan dunia. Warga pemerintahan Kristus tidak akan gaptek, apalagi ketinggalan zaman, saudara-saudaraku. Bahkan dalam hal yang sangat penting, sangat esensial dalam kehidupan ini, yaitu, saudara-saudaraku, kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan. Warga pemerintahan pemerintahan Kristus itu jauh mengungguli warga pemerintahan dunia. Sepadan atau selaras dengan pemerintahan Kristus yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Haleluya. Namun sekali lagi, semuanya itu tidaklah serta-merta dapat dinikmati, dapat dimiliki oleh orang-orang Kristen di dunia ini. Tuhan Yesus berfirman, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Hal ini selaras dengan kehendak Allah yang menghendaki agar umatnya terlebih dahulu mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Dengan perkataan lain, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah usaha
untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kita baca ayat berikut, saudaraku, Lukas 9 ayat 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Ada satu hal yang harus kita camkan, saudaraku, bahwa tidak semua orang dapat menemukan kerajaan Allah itu. Begitu banyak orang-orang Kristen yang sampai akhir hayatnya gagal menemukan atau dapat melihat kerajaan Allah itu. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena mereka salah di dalam mencari. Kalau kita mau mengenal Tuhan Yesus Kristus, sudah barang tentu kita harus banyak belajar tentang Tuhan Yesus. Kita harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang banyak membaca tentang Tuhan Yesus Kristus. Baik nubuatan tentang dia di dalam perjanjian lama, maupun ajaran dan keteladannya yang tertulis di dalam Injil Perjanjian Baru. Tetapi kalaupun itu solusinya, saudara-saudaraku, akan banyak orang Kristen yang merasa dan mengatakan bahwa mereka sudah melakukan hal itu. Seperti orang muda kaya yang berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dia sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Padahal secara logika atau secara akal sehat, tidak mungkin Tuhan Yesus memberi perintah kepada pemuda itu kalau ia sudah melakukan semuanya. Apakah itu hanya basa-basi? Inilah peringatan kepada kita, umat Kristen yang hidup di zaman ini, bahwa firman Tuhan Yesus itu bukan basa-basi. Firman Tuhan Yesus adalah kebenaran. Apa yang terjadi kepada pemuda kaya, itulah yang sedang terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Begitu banyak orang Kristen yang merasa bahwa mereka sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bahwa mereka sudah banyak belajar tentang Yesus untuk mengenal Yesus. Namun ternyata itu hanya sebatas perasaan saja, kenyataannya tidak. Ini terbukti dari pengajaran para rasul atau Injil Perjanjian Baru yang saudara-saudaraku berulang-ulang menekankan pentingnya pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Lalu di mana masalahnya? Sekali lagi seperti dikatakan tadi, masalahnya adalah mereka salah di dalam mencari. Lalu yang mencari yang benar itu bagaimana, saudara-saudaraku? Kita baca ayatnya, saudara-saudaraku, tertulis di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Sebelum ayat ini diuraikan, marilah terlebih dahulu kita mengulang kembali ayat-ayat pendahuluan tadi. Dikatakan tadi bahwa Kristus sebagai kepala dari segala yang ada telah diberikan Allah kepada jemaatnya. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Allah menghendaki agar jemaatnya terlebih dahulu mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Bagaimana caranya? Dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Belajar banyak tentang Yesus Kristus. Menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Menjadi spesialis tentang Tuhan Yesus. Dalam kitab Efesus yang menjadi dasar GBIS yang baru kita baca, usaha itu disebut juga dengan membangun jemaat. Itulah jemaat yang akan menerima Kristus sebagai kepala. Itulah jemaat yang akan menerima Yesus sebagai kepala. Dengan ketentuan, saudaraku, seperti tertulis di dalam ayatnya yang ke-20. Kita baca ayatnya yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Inilah cara untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dengan benar. Perhatikanlah bahwa dasar yang dipakai adalah dasar para rasul dan dasar para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sekali lagi, dasar yang dipakai untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ialah dasar para rasul dan dasar para nabi dengan Kristus Yesus
sebagai batu penjuru. Batu penjuru artinya, saudara-saudaraku, konsentrasinya tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, perhatikanlah bahwa dasar para rasul di sini ditulis lebih dulu atau didahulukan sebelum dasar para nabi. Itu berarti Injil Perjanjian Baru di dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya harus didahulukan sebelum pengajaran para nabi atau kitab Perjanjian Lama. Percayalah saudara-saudaraku, ini semua bukanlah saudara-saudaraku salah tulis, apalagi salah cetak. Mengapa? Karena yang mau kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, yang secara utuh tertulis di dalam Injil Perjanjian Baru dibandingkan dengan tulisan yang ada di dalam Perjanjian Lama, di mana kerajaan Allah tidaklah ditulis secara utuh. Terbukti, saudara-saudaraku, bahwa ahli kitab Perjanjian Lama itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan Farisi dan golongan Saduki. Golongan Farisi percaya kepada kerajaan Allah, percaya kepada kebangkitan orang mati, sedangkan golongan orang Saduki tidak percaya. Ini menjadi bukti bahwa kitab Perjanjian Lama itu tidak secara utuh mengajarkan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam kitab Perjanjian Lama masih merupakan bayang-bayang dan masih harus ditafsirkan terlebih dahulu. Hasilnya adalah golongan yang terpecah menjadi dua bagian. Golongan ahli kitab yang terpecah menjadi dua golongan. Inilah juga yang sedang terjadi di zaman kita ini, di mana kebanyakan orang Kristen belum fokus kepada Injil Perjanjian Baru atau pengajaran para rasul. Dengan perkataan lain, begitu banyak orang-orang Kristen di zaman ini yang belum sungguh-sungguh menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Masih sangat sedikit spesialis Yesus Kristus. Masih sangat sedikit yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Mengapa? Karena aturan mainnya yang terbalik. Ya. Tidak diperhatikan dan tidak dilaksanakan dengan benar, malahan kebanyakan dengan cara yang terbalik. Lebih mendahulukan Perjanjian Lama daripada Injil Perjanjian Baru. Apa akibatnya, saudara-saudaraku? Mereka akan tersangkut atau terpikat dengan pengajaran para nabi atau kitab Perjanjian Lama yang penuh dengan kisah-kisah heroik dan riwayat-riwayat yang begitu menarik. Akibatnya, saudara-saudaraku, konsentrasinya atau batu penjurunya akan beralih dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak lagi fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Padahal mengenal Tuhan Yesus Kristus itu adalah merupakan syarat utama untuk dapat masuk ke dalam pemerintahan Kristus, untuk dapat menjadi bagian dalam pemerintahan Kristus. Kalau tidak memenuhi persyaratan itu, apa yang terjadi? Kelak Tuhan Yesus akan berfirman, "Aku tidak mengenal kamu." Kita baca selanjutnya, saudara-saudaraku, Matius 16 ayat 16 sampai 19. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," kata Yesus kepadanya. "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Amin. Saudara-saudaraku, betapa dahsyat perjanjian Allah yang diberikan untuk orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dikatakan Tuhan Yesus akan mendirikan jemaatnya, itulah jemaat yang akan menerima penggenapan pemerintahan Kristus. Kristus yang adalah kepala dari segala yang ada. Itulah kunci kerajaan surga. Tanda yang diberikan untuk setiap warga kehormatan pemerintahan Kristus. Sebagaimana juga ada di dunia ini, saudara-saudaraku. Warga kehormatan setiap kota itu pasti diberi hadiah kunci daripada kota itu. Nah,
Saudara-saudaraku, dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Bahkan segala sesuatu akan ditambah-tambahkan di dalam kehidupannya. Saudaraku, inilah yang kita perlukan di zaman sekarang ini. Ya, di zaman yang penuh dengan krisis. Kalau kita melihat baru-baru ini, saudara-saudaraku, yaitu cuaca ekstrim atau panas ekstrim yang terjadi, itu saja sudah menelan korban puluhan ribu jiwa. Belum termasuk krisis-krisis yang lain. Itu sebabnya di tahun pemuritan gereja kita ini, pesan Roh Kudus menghimbau agar jemaat terus bergiat dan terus bertekun menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menyimak baik-baik dengar-dengaran kepada pelajaran pemuritan yang sudah disampaikan dan yang akan disampaikan, agar saudara-saudaraku, jemaat dapat mengenal Tuhan Yesus dengan benar dan menerima kunci kerajaan surga. Tanda kehormatan untuk setiap warga pemerintahan Kristus. Kita baca ayat yang terakhir, saudara-saudaraku, Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Biarlah kiranya Roh Kudus yang lebih lanjut mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya, mari kita angkat sebuah pujian. Engkaulah Tuhan, ku rindu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh,
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, mulialah Engkau, agunglah kerajaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk pimpinan-Mu dalam ibadah tengah minggu kami, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kau melawat kiranya Tuhan setiap rumah yang mengikuti ibadah tengah minggu ini, baik secara langsung maupun tayang ulang. Biarlah Tuhan lawatan-Mu boleh menjamah seisi rumah kami dan mempersatukan seluruh umat-Mu di dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu, dan di dalam kebenaran Injil-Mu. Biarlah hadirat-Mu ada Tuhan menjamah seisi rumah kami dan boleh memancar keluar kepada tetangga-tetangga kami, memberkati kiri, kanan, depan, belakang kami, agar mereka boleh Tuhan melihat dan menyaksikan bahwa kasih-Mu nyata, kebenaran-Mu dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat lawatan-Mu di dalam ibadah kami lewat firman-Mu yang mengajarkan tentang pemerintahan-Mu ya Kristus, yang sudah berlaku sejak kebangkitan-Mu sampai kepada kesudahan zaman. Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang berdaulat. Biarlah kami bergiat untuk mengenal Engkau dengan benar, sehingga Bapa, pemerintahan-Mu boleh Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan terbebas dari ancaman maut, demikian juga kepenuhan atau pemeliharaan kehidupan kami Tuhan dijamin oleh kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang terus mengajar, mengingatkan Tuhan, memeteraikan firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami, membangkitkan semangat dan gairah kami untuk mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kamu berdoa bagi sidang jemaat-Mu, Gereja Betel Injil Sepenuh di Jalan Baladewa, umat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru jiwa lama sekaliannya. Biarlah kiranya Tuhan lawatan dan pemulihan yang daripada-Mu terjadi di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, sehingga hari demi hari mereka diperbaharui Tuhan Yesus Kristus di dalam Engkau, mendapatkan kekuatan, mendapatkan hikmat, mendapatkan pimpinan dan perlindungan dari Roh-Mu yang kudus, dibebaskan dari berbagai-bagai serangan roh-roh jahat di udara, juga penyakit-penyakit berbahaya baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kau yang memberkati kehidupan sidang jemaat-Mu, Bapa, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, berdagang, Tuhan Yesus Kristus, segala aktivitas mereka, kiranya Tuhan dalam segenap aktivitas itu nyatalah kerajaan-Mu, nyatalah pemerintah-Mu dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, terutama untuk para janda, anak yatim, yatim piatu, para manula, kaum-Mu yang lemah, Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kami hidup hanya oleh belas kasihan-Mu. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kau melawat umat-Mu yang sakit, Bapa, Engkau pulihkan, terutama Ibu Hana, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan, sekalipun usianya telah Tuhan bukan lagi usia yang muda, tetapi biarlah pemulihan pada tulangnya
Ya Tuhan Yesus, boleh Tuhan terjadi oleh Tuhan pertolongan-Mu, oleh Tuhan mujizat-Mu, oleh kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang lain, terutama Tuhan bagi Ibu Gembala kami yang sudah tua. Biarlah Tuhan di masa tuanya ia tetap berbahagia di dalam gendongan-Mu, menikmati kasih-Mu dan urapan-Mu, sehingga Tuhan hamba-Mu itu boleh terus memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya juga Engkau melawat setiap hamba-hamba-Mu, terutama mereka yang bertugas untuk pelayanan di minggu ini Bapa. Kau berikan urapan-Mu, Kau berikan kekuatan kepada mereka untuk mendahulukan Tuhan, memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Memberkati jam-jam ibadah kami di hari-hari mendatang, ibadah tengah minggu anak besok Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ibadah kaum wanita yang dilanjutkan dengan ibadah remaja pemuda di Sabtu, hari Sabtu. Demikian juga terlebih ibadah raya kami, ibadah sabat kami, baik ibadah umum yang diteruskan dengan ibadah sekolah minggu dan ibadah kaum pria. Biarlah hadirat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kami, Roh-Mu yang kudus memimpin peribadatan kami. Ya Bapa di surga, Engkau memulihkan gereja-Mu, kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi anggota tubuh-Mu dalam sidang jemaat-Mu, sehingga gereja-Mu Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau membela Tuhan seluruh pergumulan umat-Mu, Tuhan, mereka yang bergumul untuk pekerjaannya, mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang bergumul Tuhan untuk keluarganya, untuk rumah tangganya. Biarlah kiranya pembelaan yang daripada-Mu Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka Tuhan boleh berbahagia dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami bawakan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Lindungilah dari berbagai bencana, tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman. Lindungi Tuhan daripada segala yang jahat. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Selamatkan bangsa kami oleh kebenaran Injil-Mu ya Bapa. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Indonesia. Perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, dan utuslah ke seluruh penjuru pelosok wilayah Indonesia. Agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan. Tuhan, saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Pimpin para petobat-petobat baru, pimpin para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu. Biarlah kiranya berita Injil sepenuhnya sampai kepada mereka dan meluas di seluruh Indonesia. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai daerah. Terangi hati dan pikiran mereka dengan kasih dan kebenaran-Mu, agar roh takut akan Kau senantiasa ada dalam mereka. Menjelang pergantian pemerintahan Tuhan, baik pusat, daerah maupun wakil-wakil rakyat, kami memohon kepada-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang berbelas kasihan, yang membela rakyat, dan memikirkan Tuhan kemajuan bangsa ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Juga Tuhan mohon anugerah kasih karunia keselamatan, sejahtera bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kuat kuasa mulai memagari negara ini di tengah-tengah krisis dunia ini. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil di Israel, terutama dari ke-12 suku umat kesayangan-Mu. Perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib-Mu, dan utuslah ke seluruh penjuru pelosok wilayah Israel. Agar nama-Mu Tuhan Yesus Kristus masyhur, dihormati, disegani, ditinggikan, diagungkan di seluruh Israel. Mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem, agar Yerusalem penuh dengan damai sejahtera-Mu, terutama lewat lawatan Roh-Mu yang kudus, yang Bapa memberkati dan memuaskan seluruh peziarah-peziarah yang datang dari seluruh dunia. Demikian juga bagi penduduk yang ada di Yerusalem. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami serahkan jiwa raga kami sepanjang istirahat malam kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mohon kiranya sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus. Agar esok hari kami boleh dibangkitkan menjadi umat pemenang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami peraskan hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup di surga sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.